Nah, sudah tahu artinya? Dan aku di atas janjianmu yang aku mampu. Tak tuh. Iya, a'udzubika min syarri ma sana'tu, dan aku berlindung dari kejahatan yang aku lakukan, yang aku perbuat. Syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengaku ya Allah dengan nikmat-nikmat semua yang kau berikan kepada aku. Tidak ada satupun nikmat di muka bumi ini melainkan darimu ya Allah. Wa abu'u bi dzambi. Dan aku mengaku dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Gak nyalahin yang lainnya. Fadal. Antum bagi-bagi ya. Soalnya keroyokan jawabnya jamaah mereka semua. Kita tuh diajar untuk ngaku kita pelaku dosa jamaah. Yang berbuat dosa. Bukan yang lainnya. Maka iblis nanti, setan ini Allah akan perkenankan bagi dia untuk membela diri. Karena selama di dunia selalu disalah-salahkan dia. Allah mengatakan di surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitan lamma qudiya al-amr. Disebutkan dalam hadis bahwa syaitan diberikan mimbar dari neraka. Dia punya mimbar dari api. Orang-orang itu pada mendengarkan pidatonya syaitan. Setelah urusan semua selesai, syaitan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Siapa yang tahu kenapa setan kok dikasih kesempatan untuk bela diri dan untuk berceramah? Apa dampaknya kepada penghuni neraka? Coba. Iya, berdiri antum yang jawab. Kurang keras. Allahu Akbar, sahih. Kirimkan ke dia jamaah. Sama bajunya ini kasih. Nah, dampaknya untuk menambah siksaan batin buat mereka. Dan antum kau lihat ya, siksa yang Allah berikan buat penghuni neraka itu fisik dan batin. Dan boleh jadi siksaan batin itu lebih menyakitkan. Kenapa sebagian orang dibully dan bunuh diri? Padahal dia nggak dipukul. Dia cuma dihina, diperolok-olok, dimaki, nggak dipukul. Tapi sakit. Kemudian dia lompat dari gedung tinggi untuk bunuh diri. Maka Allah berikan kesempatan kepada setan agar tambah tersiksa penghuni neraka. Oh, ini kita setan. Mereka akan lihat. Dan setan mengatakan janji Allah benar kepada kalian. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku berjanji kepada kalian tapi aku mengingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ingat, aku enggak punya kuasa apa-apa atas kalian. Setan itu enggak punya kekuasaan. Sehingga dia bisa memaksa kita enggak punya. Setan mengatakan itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum. Setan itu punya satu kekuatan. Apa? Manggil. Jadi godaan setan itu hanya suara. Hanya panggilan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Aku cuma manggil kalian. Bagaimana Nabi Adam makan buah di surga itu? Dipaksa sama setan? Enggak. Cuma dipanggil, diomongin sama setan. Kalian yang ikut. Maka setan mengatakan, fala talumuni. Jangan nyalahkan aku. Walumu anfusakum. Kalau kalian mau nyalahkan, salahkan diri kalian sendiri. Kalau kalian mau mencela-cela diri kalian sendiri. Karena kalian yang berbuat dosa. Aku cuma manggil. Itu yang terjadi. Ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Aku nggak bisa nolong kalian dan kalian nggak bisa nolong aku.
Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku kafir, kata setan, dengan persekutuan yang kalian lakukan kepada aku. Inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim bagi mereka azab yang pedih. Ada apa ini? Masya Allah jemaah. Afwan mengganggu sekali jemaah. Mobil expander nggak boleh jualan di masjid. Ini mau dijual. Mobil expander putih AB1152FL menghalangi jalan masuk warga. Mohon bisa dipindah. Nah, ada yang punya mobil expander jamaah? Oh, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Itu berarti mobil sendiri jamaah. Kalau mobil pinjem lupa sama nomor platnya. Sahih wala? Iya, kalau mobil sendiri tahu sama nomor platnya. Bismillah. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Jadi permusuhan antara manusia dengan setan itu dimulai sejak setan nggak mau sujud sama Nabi Adam dan tidak berakhir sampai di neraka pun setan mengatakan jangan menyalahkan aku. Sudah masuk neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ahibbati fillah. Setan itu bersumpah ketika dia memohon kepada Allah agar ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Jadi iblis itu tidak mati. Nabi Adam mati. Nabi Nuh meninggal dunia. Nabi Ibrahim meninggal dunia. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam meninggal dunia. Pak Harto meninggal dunia. Kok ketawa? Kan betul meninggal kan? Nah, dan iblis belum meninggal. Antum bisa lihat bagaimana pengalaman iblis menyesatkan manusia. Dia sudah pernah menyesatkan Nabi Adam. Dia pernah menyesatkan kaumnya Nabi Nuh. Bayangin ya, Nabi Nuh itu berdakwah di kaumnya. Nah, berapa tahun? Antum? 500, kurang lah. Nah, sebelahnya 900, masih kurang. (500 tambah 450), gitu jawabnya jemaah. Allah ya, kan sudah tadi bilang 500, berarti tambah 450, masih ada fulusnya. Nah, baik, antum bagi dua ya. Nah, biar dia bagi dua aja. Ada kembaliannya. Allahu Akbar jemaah. Bayangin ya, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Yang naik kapal Nabi Nuh itu dikatakan cuma 80 orang. Ya. Padahal berdakwah selama 950 tahun. Bayangin ya bagaimana hebatnya setan menyesatkan mereka. Na'udzubillah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berusaha untuk memberikan petunjuk kepada kaumnya. Itu yang namanya patung-patung dia hancurkan. Kecuali yang paling besar. Dengan harapan kaumnya sadar. Ketika dipanggil Nabi Ibrahim ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, aku bal kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikum. Masa tuh tanya tuh sama yang paling besar.
Dia yang melakukan. Mau bukti, tanyakan kepada yang hancur. Lakukan nggak ngaku? Biasa yang dilakoni ngaku. Yang dihancur, tanyakan kepada yang hancur ini. Tanyakan. Kata mereka, masa kita suruh ngomong sama patung? Kata dia. Kan mereka nggak bisa ngomong, kata dia. Lo kau nggak bisa ngomong, kenapa kalian sembah? Ngomong aja nggak bisa. Tidak bisa membuat manfaat dan mudarat. Apakah kemudian kaumnya beriman? Tidak. Dibakar Nabi Ibrahim. Baik, Nabi Ibrahim dibakar dan selamat keluar dari api. Apakah kemudian kaumnya beriman? Tidak, jemaah. Kita lihat bagaimana godaan syaitan. Maka menghadapi syaitan itu dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Baik, kembali kepada sumpah iblis. Di surat Shad ayat 82. Iblis mengatakan, kata Allah ya, menceritakan tentang ucapan iblis. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kehormatanmu ya Allah, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Tidak ada pengecualian, tidak ada. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, Masya Allah antum ustaz, Insya Allah masuk surga. Kesempatan ustaz dan kesempatan bukan ustaz untuk masuk neraka sama. Nabi SAW pernah mengatakan, Al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum. Surga itu. Wan naru mithlu dzalik. Neraka sama. Kadang-kadang ada orang yang memanggil ustaz, ya ahlal jannah. Ahlal jannah apaan tuh? Nanti itu di surga dipanggil ahlul jannah. Enggak lah, antum kan dekat sama Allah. Neraka itu disulut apinya dengan ustaz. Nah, jemaah. Maka hendaklah kita tahu diri. Yang udah belajar bukan berarti ada jaminan masuk surga, enggak. Bukan berarti setan berhenti godain. Aduh, enggak bisa nak godain fulan sudah. Kenapa sudah ngaji di Masjid Ar-Rahman? Susah sudah. Ada jemaah. Setan pengalamannya banyak. Dia bisa menyesatkan orang-orang yang soleh. Sebagaimana dia terhadap orang-orang yang sudah tidak soleh, tetap dia menggoda dan menyesatkannya. Di surat Al-A'raf ayat 16-17, Allah menyebutkan tentang ucapan iblis. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan benar-benar duduk untuk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ada jalan lurus dan ada tikungan. Iblis itu nggak ingin antum jalan lurus. Maka diarahkan, fadal, belok sana. Belok sana, belok sini. Dan itu dilakukan oleh iblis. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan datang menyesatkan mereka dari depan. Dari belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari kanan dan kiri. Wala tajidu aksarahum syakirin. Dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Jamaah, bicara syukur. Ujian syukur itu berat. Dibandingkan dengan ujian sabar. Atau sebagian orang berpikir, Ustaz, ana ahsan Ustaz, diuji dengan kekayaan daripada diuji dengan kemiskinan. Orang-orang miskin itu susah. Biasanya mereka ada di soft pertama. Berarti yang di pertamanya pada susah semua gitu ya. Ya enggak juga lah. Tapi orang biasanya kalau susah, dia sholat malam. Antum lihat.
ketika punya masalah ekonomi, ketika punya masalah keluarga, ketika punya masalah anaknya, kemana dia pergi, dia hamparkan sejadah, dia minta sama Allah Azza wa Jalla. Minta karena dia butuh. Tapi tatkala urusannya semua lancar, rizkinya berlimpah ruah, rumahnya luas dan mewah, boleh jadi dia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan dia nggak perlu minta lagi sama Allah. Nggak perlu memohon lagi sama Allah. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia tuh benar-benar melampaui batasannya. Kapan? Tatkala dia merasa cukup. Ahibati billah. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana Allah Azza wa Jal memberi arahan kepada kita agar tidak ngikutin setan. Di surat Al-Baqarah ayat 168. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa-apa yang di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kalian. Di dalam Al-Quran ada larangan untuk mengikuti langkah-langkah setan itu di 4 ayat. Kita nggak akan bahas semuanya karena waktunya terbatas ya. Antum catat. Di Al-Baqarah 168. Di Al-Baqarah 208. Kemudian di surat Al-An'am ayat 142. Kemudian di surat An-Nur ayat 21. Yang di surat Al-Baqarah 208 itu berkaitan agar kita masuk Islam seutuhnya. Jadi kalau jadi muslim, jangan muslim KTP, jangan muslim separuh, jangan muslim 3/4, tapi udkhulu fi silmi kafah. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian yang di surat An-Nur, ini berkaitan dengan fitnah wanita. Perintah untuk berhijab, ya perintah untuk menundukkan pandangan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa kita nggak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan? Yang pertama, kalau memandang dari sisi hamba, kita tuh nggak mungkin mau berkawan dengan syaitan. Nggak masuk akal ya, walaupun kalau nggak salah di Amerika itu ada penyembah setan ya. Ada kelompok yang mengaku mereka menyembah setan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi secara akal sehat, orang yang tahu setan musuhnya, apa mungkin dia akan berteman dengan dia? Nggak mungkin. Antum kalau pernah disakiti sama kawan antum, ketemu nggak kepingin? Pas kajian bareng gini, dia masuk dari pintu situ, antum masuk dari sana. Enggak. Dari sakit hatinya antum. Makanya diingatkan bahwa setan ini nggak mungkin menyesatkan engkau secara langsung. Dari sisi setan, setan juga tahu ini manusia nggak mungkin mau akan aku sesatkan langsung. Maka setan berpikir bagaimana menyesatkan manusia dengan menyeretnya pelan-pelan. Langkah demi langkah. Kalau bicara fitnah wanita, yang pertama disuruh memandang saja. Jangan berzina, haram. Kalau memandang itu kan dosa besar, dosa kecil. Ustaz. Dosa kecil.
Kan dosa kecil itu insya Allah antum astagfirullah dihapuskan. Kan antum sholat di masjid berjamaah udah banyak pahalanya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sudahlah, kebaikan itu menghapuskan dosa. Jadi mereka ketika menarik antum kepada perzinaan, nggak mungkin langsung suruh berzina. Antum haram, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ada seorang penuntut ilmu di jamaah. Ada janda suka curhat sama dia. Ini punya istri sudah. Kan kalau ana contohnya ana lah. Ada janda yang curhat sama ana. Kan kesian kalau nggak dijawab jemaah. Nanti setan ngomong, cobalah kesian dia. Mungkin kau bisa video call sama dia. Dan ini video call Ustaz. Ahlan, kif haluki? Lumayan ternyata ya. Ada syaitan. Itu langkah-langkah syaitan. Dia nggak nyuruh antum langsung berzina, enggak. Maka perhatikan. Berkaitan dengan langkah-langkah syaitan ini. Yang di awal tadi yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 168 berkaitan wa ayuhan nas, agar manusia ini makan yang halal. Karena ternyata jamaah, yang paling mudah bagi setan untuk menyesatkan manusia dan menyeretkan neraka itu lewat makanan. Kenapa? Karena makanan ini kebutuhan. Dan kebutuhan kepada makanan lebih daripada kebutuhan yang di bawah perut. Jadi kebutuhan perut itu semuanya butuh. Sedangkan yang di bawah perut nggak seperti kebutuhan perut. Dan kita tahu Nabi Adam alaihi salam itu disesatkan lewat apa? Makanan. Makanan jemaah. Bayangkan ya, di surga itu semua makanan boleh buat Nabi Adam. Boleh, silakan. Ada satu yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Tapi ternyata di akhir cerita Nabi Adam pun makan. Maka kalau bicara menyesatkan manusia lewat makanan ini, lewat dua hal. Yang pertama, bagaimana manusia itu bekerja dengan cara yang haram. Menghasilkan rizki dengan cara yang haram. Sampai muncul istilah. Udah tahu istilah ini siapa yang bikin? Yang tahu jawabannya anak kasih hadiah. Masih ada fulus ya mah. Anak kasih 200.000 tuh. Apa istilahnya? Cari yang haram aja susah. Apalagi yang halal. Siapa yang nyampaikan itu? Orang pertama yang mengatakan itu. Nggak tahu kan? Antum tahu? Ana, wah astagfirullah. Ana menukil jemaah, nggak jadi sudah. Nah jemaah, ini ada seorang kiai di Jember. Rahimahullahu ta'ala. Dia kiai harismatik ya. Dia nyampaikan ungkapan ini kata dia. Ada orang yang mengatakan kata dia. Pak Yai, cari yang haram aja susah. Apalagi yang halal. Pak Yai itu loh mengatakan, kalau saya katakan kepada fulan ini, ada orang yang hadir di situ. Coba engkau cari yang haram. Bawa ke sini. Maka dia akan berhari-hari tidak dapat yang haram karena takut. Tapi kalau anak katakan cari yang halal, sekarang dia dapat. Jadi ini termasuk bisikan syaitan. Bagaimana sebagian teman-teman yang hijrah meninggalkan pekerjaan yang haram. Kemudian dia berusaha untuk cari yang halal. Lalu di tengah jalan dia mutung. Ternyata nggak bisa Ustaz. Kita lihat yang namanya riba. Ini pesan buat kita bersama ya. Di kampung-kampung itu, Anda nggak tahu di Solo ini. Kalau di tempat kita,
Itu di pagi hari mesti ada bank keliling itu jemaah. Apa namanya? Bank titil, bank titil. Pelecit. Ini BCA. Bank cicilan awan. Oh, bank cicilan awan gitu ya. Bayarnya siang. Mereka punya istilah. Allahu Akbar jemaah. Di masyarakat itu dianggap dosa apa biasa? Biasa jemaah. Bayangkan ya bagaimana setan ini sampai kepada titik masyarakat menganggap biasa. Ketika sudah biasa, apa ada harapan bertobat? Orang itu bertobat karena dosa. Tapi kalau biasa loh, semua orang lakukan itu Ustaz. Antum aja ikut aliran sesat Ustaz. Allahu Akbar jemaah. Iya. Karena mereka beranggapan tatkala kita menyampaikan kepada masyarakat, ini tidak boleh, ini langkah-langkah setan loh. Dilaknat antum dan setan terlaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Nabi menyampaikan tentang laknat nih. Buat siapa? Buat yang makan riba. Yang makan riba itu yang punya uang, yang minjamkan. Itu makan riba. Wa mukilahu yang bayar. Seharusnya bayar 1 juta, dia bayar 1.100.000. Antum kasih makan riba sama dia. Antum nggak makan, Anda nggak makan Ustaz. Yang bolim ini tukang ribanya. Na'udzubillah. Lu antum ngasih makan dia? Terpaksa Ustaz. Bukan terpaksa, biasa. Yang menjadi saksi, yang menulis semua dilaknat. Ini termasuk khutuwatus syaitan jemaah. Allah mengingatkan jangan diikuti urusan makan. Urusan makan ini jemaah. Dan orang biasanya ingin cepat. Habis waktunya. Belum lah. Masih tinggal 3 menit. Ini ada omongan di belakang jemaah. Insya Allah. Jangan dikorupsi. Anda punya waktu masih 3 menit jemaah. Tambah 4 menit jemaah. Iya. Jadi ingat bicara usaha dengan makan yang akhirnya mendapatkan penghasilan yang haram. Ini merajalela di masyarakat kita. Rasulullah SAW ingat ketika menyebutkan tentang orang musafir yang panjang safarnya, yang kemudian berdoa angkat tangan dalam kondisi wajahnya penuh dengan debu, rambutnya kusut. Dia mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram, yakni dari hasil yang haram. Wa ghulya bil haram, tumbuh besar dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Gimana mau dikabulkan doanya? Dan jadi suami yang punya kewajiban memberikan nafkah, jangan sampai antum bawa yang haram buat keluarga antum. Masya Allah, 5 menit lagi jemaah. Ditambahkan waktunya jemaah. Jazakallah khair, syukran. Jadi jemaah kalau dilihat, ini orang-orang yang akhirnya berusaha dengan cara yang haram untuk bertahan hidup. Ada yang makan haram, yang kedua tadi dengan makanan-makanan yang memang Allah haramkan. Dan ternyata itu disukai. Nah, saya mau tanya. Antum, ya, harga sabu-sabu berapa sekarang? Nggak tahu antum? Yang tahu mana? Nah, berapa? 1,3, 1,4, tergantung nawar berapa dia gitu kan. 1 gram. Antum beli di mana? Kasihkan kepada dia jemaah. Antum bisa lihat di jemaah uang 100.000 nggak bisa buat beli sabu-sabu. 1,3, 1,4 lebih mahal daripada emas. Itu terlarang tapi dicari sama orang.
Dan ketika orang makan itu dimakan. Iya, dibakar kayak diisep kayak tidak tahu. Tapi jelas itu yang membuat manusia jadi nggak benar. Berantakan hidupnya. Kalau sebagai suami, antum akan lihat bagaimana dia menjalani hidup. Dan ahibati fillah, yang terakhir waktu anda sudah habis. Manusia itu kenapa berusaha dengan cara yang haram atau dia makan haram? Karena dia takut miskin. Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 268, Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu dia mengancam kalian dengan kefakiran. Kamu nanti bisa miskin, kamu nanti bisa fakir. Makanya orang-orang nggak mau hijrah karena takut miskin dia. Karena sudah enak dia dan menyuruh kalian untuk jadi orang yang bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Dan tadi kita dengarkan bagaimana ceramah Ustaz Musyaffa ketika menjelaskan orang-orang menyesal, jemaah. Karena mereka tidak menginfakkan harta mereka. Mereka mencari harta yang halal. Ini yang halal ya, bukan yang haram. Ketika Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Orang kalau datang kematian, apa yang dia katakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa akun minas solihin. Aku mau sedekah ya Allah. Undur umurku sedikit, kepingin sedekah dari yang halal ya. Kalau yang haram nggak mungkin diterima sama Allah Azza wa Jalla. Dan ingin menjadi orang soleh. Tapi selesai, ajal sudah datang kepada dia. Ada seorang, Al-Asma'i kalau nggak salah. Dia melihat ada seorang laki-laki yang ngambil apel. Ada seorang yang bawa apel. Biasanya dulu disuwun jemaah di atas kepalanya. Dia ambil satu. Ini orang memperhatikan. Ini nyuri mau dibawa kemana apel itu. Ternyata dia sedekahkan ke fakir miskin. Kata Asma'i mengatakan, aku heran sama engkau. Engkau mencuri, aku pikir engkau lapar, engkau mau makan. Ternyata engkau sedekahkan, kata dia. Iya, aku sedang berniaga sama Allah Azza wa Jalla. Waduh. Ini tambah menakjubkan lagi, kata dia. Kok bisa? Iya. Aku ketika ngambil, aku dihitung dosa satu kan? Ketika aku sedekah, 10. Jadi masih sisa 9 pahalaku. Ini setan yang membisikkan kepada dia. Maka dikasih penjelasan. Ketika engkau mengambil, ditulis satu dosa kepadamu. Tatkala engkau bersedekah dengan hasil curian itu, ditolak sama Allah. Sehingga sedekahmu dia nggak diterima sama Allah. Nggak ada pahala buat engkau. Cuma orang kan dibisik-bisikin syaitan, nggak apa-apa lah. Engkau korupsi nggak apa-apa, yang penting bangun masjid, sedekah, berangkat umroh, nggak diterima sama. Nggak diterima ketika barang haram yang engkau sedekahkan, yang engkau gunakan untuk beribadah. Maka agar kita sadar dengan bisikan-bisikan syaitan ini, hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Sampai isya ini kalau gini jemaah. Nah, oh ditambah satu lagi nih. Ustadz tolong doakan saya supaya cepat, Allahu Akbar. Cepat menikah dan mendapatkan istri cantik soleha. Semuanya mau lah kalau kayak gini jemaah. Ya kita doakan yang belum menikah. Semoga segera menikah. Dan mendapatkan istri yang soleha. Dan cantik. Kaya. Masya Allah. Tambah semuanya. Pak. Antum mau? Umurnya 70. Buat antum ya. Yang sudah nikah minta didoakan juga. Amin aja antum sudah jemaah. Subhanallah jemaah. Saya habis kena PHK Ustaz. Dan uang ana tinggal 30 juta. Ana putuskan untuk umrah dulu.
Mohon doakan ana setelah ini bisa menjadi pedagang yang sukses. Ahibati fillah, bicara umroh ya. Umroh itu kewajiban bagi yang mampu. Ketika antum mampu berangkat. Dan di antara pintu rizki itu adalah umroh dan haji. Karena orang berpikir ketika dia berumroh berhaji, dia akan mengeluarkan uang yang banyak. Yang kalau uang itu digunakan untuk modal, akan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat. Itu secara logika. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, tabi'u bainal haji wal umrah. فإنهما ينفيان الكفر والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. Kalian ikuti umroh dengan haji. Yang sudah haji berangkat umroh. Yang sudah umroh berangkat haji. Berangkatlah. Diikutin terus. Bukan selesai. Saya sudah umroh. Iya, wajibmu sudah selesai. Bicara sholat. Sholat cuma 5 waktu. Kenapa engkau sholat qobliyah? Kenapa engkau sholat ba'diyah? Kenapa engkau sholat duha? Ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah Ustaz. Sebagai penyempurna sholat-sholat. Itulah ibadah umroh dan haji yang sunnah. Setelah wajib dikerjakan. 2 amalan ini dapat menghilangkan kekufuran dan kefakiran. Jadi orang berangkat umroh itu uangnya memang keluar. Tapi Allah akan kasih ganti yang lebih baik nantinya. Imannya ditambah. Kekayaannya diberkahin sama Allah SWT. Dan ana doakan semoga antum pulang umroh diberkahin. Dan jangan lupa. Buat orang-orang yang hijrah ini. Antum akan diuji sama Allah Azza wa Jalla. Apakah antum hijrah meninggalkan perbuatan yang haram karena Allah? Atau karena di PHK? Nah itu perlu diperhatikan. Mana jemaah? Apakah orang miskin yang rumah masih ngontrak, utang masih banyak, cicilan motor belum lunas, tapi nafsunya tinggi, boleh poligami? Siapa yang tanya ini? Jemaah, kalau bicara nafsu tinggi, semua nafsunya tinggi. Makanya semua perintah, kalau kita lihat dalam Al-Quran yang Allah perintahkan, apa kata Allah? Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman. Apakah yang nafsunya tinggi saja? Semua yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kehormatan diri mereka. Jadi kalau bicara nafsu ini, kalau nggak ditundukkan, ya jadinya kayak gitu. Maka antum jaga pandangan mata. Bagaimana Ustaz kalau seperti ini? Antum nggak mampu untuk menikah lebih dari 1. Tapi nafsu anak tinggi, puasa. Jadi yang nggak mampu ini jangan membebani diri antum. Hidup ini bukan untuk bersenang-senang. Antum berpikir orang yang istrinya 2, istrinya 3, enak ya. Bojone 3, 2. Padahal dia tidur di masjid, ya Masjid Ar-Rahman, bukan enggak. Makanya tadi Allah tatkala membolehkan nikah lebih dari 1, itu ujian. Orang yang berzina itu selesai berzina selesai dengan dosa yang dia tanggung. Tapi ketika seorang yang nikah lebih dari 1, dia akan berhadapan sama mertua, berhadapan sama ipar, berhadapan sama anak. Ada tanggung jawab yang besar. Maka tatkala tidak mampu, ekonomi tidak mampu, antum lebih baik puasa. Dan insya Allah man shama yauman fi sabilillah.
Barang siapa yang puasa satu hari jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya yang neraka sejarak 70 tahun. Dan Nabi juga mengatakan alaihi salatu wassalam, "Faman lam yastati", yang enggak bisa nikah, apa yang dilakukan? Fa alaihi bisiyam, fa innahu lahu wija. Maka dia disuruh puasa. Bagaimana jika ada seorang ahli maksiat yang setiap kali berbuat maksiat ia berusaha bertobat? Terus ia begitu selama bertahun-tahun. Hingga ia merasa tobatnya tidak bermanfaat karena ia tidak bisa berhenti maksiat. Mohon nasihatnya. Antum jangan berhenti bertobat. Terus bertobat. Karena setan akan membisikkan kepada antum, antum pura-pura tobatnya. Jangan pura-pura. Antum penuhin syarat tobat. Menyesal, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Antum berbuat dosa hari ini, malam nanti tobat. Loh kalau malam berbuat dosa lagi Ustaz, besok pagi antum tobat. Loh Ustaz, anda pagi tobat, sorenya berbuat dosa lagi, antum tobat malam harinya. Terus seperti itu. Karena setan itu paling gak mampu menghadapi orang yang istighfar dan tertobat. Kata setan, dia mengatakan, aku sesatkan manusia dengan maksiat. Dia menghancurkanku dengan istighfar. Terus hadapin setan. Bukan ana nyuruh antum berbuat maksiat, enggak. Menyuruh antum untuk terus bertobat. Kapan antum berbuat dosa? Setelahnya antum bertobat. Dan perbanyak amal soleh. Jangan pernah putus asa karena pintu tobat itu tidak ditutup. Jadi 8 pintu surga itu yang nggak ditutup pintu apa namanya? Pintu tobat. Itu dibuka terus sampai matahari terbit dari arah barat. Sampai nyawa ke kerongkongan baru nggak bisa bertobat. Maka terus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jamaah, ada yang tulisannya susah dibaca jamaah. Ustaz, bagaimana hukum sholat wajib 2 kali dengan berjamaah? Istri saya ingin selalu sholat berjamaah dengan saya. Saat ini saya selalu menjadi imam dengan niat sholat sunnah. Nah, khusus asar dan subuh yang tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Maka saya menjadi imam dengan niat sholat asar dan subuh lagi. Apakah yang saya kerjakan salah? Langsung ke masjid tidak sempat qobliyah. Ahibati fillah. Nih, kadang-kala sebagian wanita itu merasa kalau dia sholat sendirian, pahalanya cuma 1. Padahal wanita itu, kalau dia sholat di masjid dapat berapa? Dapat 27. Kalau sholat di rumah dapat berapa? Lebih baik dari itu. Lebih baik. Karena syariat berjamaah ini bukan untuk kaum wanita. Dan ini salah satu rahmat Allah ya. Wanita itu nggak disyariatkan untuk berjamaah. Dia sholat di rumahnya sendiri lebih baik daripada dia ke masjid. Maka yang dilakukan suami sebenarnya ya karena pemahaman istri yang mungkin yang perlu diluruskan. Nggak antum sampaikan. Bahwasanya sholatnya dia sesekali mungkin. Tafadhol. Tapi kalau terus karena istri mengatakan, oh aku ingin dapat 27 juga. Enggak. Engkau sholat sendiri dapat lebih baik daripada sholat di masjid. Maka hendaklah itu difahamkan kepada istri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah jin dan setan atau iblis yang kekal di neraka itu sama? Apakah semua jin itu menggoda manusia? Apakah jin dan setan atau iblis yang kekal di neraka itu sama? Sama apa maksudnya? Sama-sama kekal di neraka. Kalau yang kekal sama, artinya yang mereka orang-orang kafir ya, mereka akan kekal di sana, khalidina fiha abada. Itu mereka yang tidak beriman. Adapun kalau bicara apakah semua jin itu menggoda manusia? Enggak. Enggak. Kalau bicara jin, ada surat Al-Jin di dalam Al-Quran. Ada jin yang beriman. Ada jin yang masuk Islam. Tapi yang jadi masalah, jin ini alamnya berbeda. Dan kita nggak tahu mana yang Islam dan mana yang kafir. Maka biarkan jin di alam jin mereka. Nah. Tinggal 5 menit lagi.
Oh habis, Masya Allah. Terima afwan jemaah. Ternyata sudah habis waktu anak. Oh enggak, ini masalah di masjidnya jemaah. Jamnya nggak cocok mas. Nggak cocok jamnya itu. Coba antum lihat jamnya. Wah, cocok. Oh itu lihat jam 5:03 di sana, Masya Allah. Tiap jemaah mohon maaf karena Anda dilihatin sama panitia. Jazakumullah khairan.